Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajali. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, periode ini disebut masa turunnya wahyu yang pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad yang juga merupakan wahyu. Sejarah pembahasan hadis tentu akan meliputi dua periode munculnya sebagai berikut. Yang pertama, pra menjadi Nabi dan Rasul. Selama umur 40 ke bawah, jika hadis adalah perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat khuluqian dan hilikiyah Rasulullah SAW. Yang kedua, pasca menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Periode pertama pada masa kenabian. Periode ini disebut Ashar al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Periode ini hadis lahir berupa sabda, akwal, afal, takrir Nabi Muhammad menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Lanjutnya, penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapat persetujuan secara resmi dan Nabi karena satu, hadis larangan penulisan hadis. Yang kedua, hadis anjuran penulisan hadis. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak dapat bersetuju secara resmi. Dan dalam proses penulisan, yang satu, khawatir akan bercampur antara Al-Quran dengan hadis karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, para sahabat diminta oleh Nabi untuk memfokuskan perhatian mereka kepada Al-Quran karena pemeliharaan Al-Quran menjadi kewajiban utama bagi mereka ketika itu. Yang ketiga, ada larangan khusus dari Nabi. Untuk memahami kedua hadis tersebut yang terlihat bertentangan, ulama menyatakan, satu, munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampur Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, jika kekhawatiran itu bisa diatasi, maka tidak dilarang. Yang kedua, larangan hanya ditujukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan bagi sahabat yang tidak dikhawatirkan akan bercampur, maka mereka diberi izin untuk menulis hadis, dikarenakan mereka Abdullah bin Amr bin Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Yang ketiga, larangan. Larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah bersifat pribadi. Seperti Sahifah Sodikah milik Abdullah bin Amr. 7 sahabat dengan hadis lebih dari 1000. Yang pertama, Abu Hurairah itu 5.374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik 2.286 hadis. Yang ketiga, Aisyah 2.210 hadis.
Yang kelima Abdullah bin Abbas 1660 hadis. Yang keenam Jabir bin Abdullah 1540 hadis. Yang ketujuh Abu Said Al-Khudri itu 1170 hadis. Periode ketiga tentang perkembangan pada masa junior sahabat dari senior tabi'in. Periode ini disebut Ashar Intisar al-Riwayah ila al-Amlar, masa perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni di negeri Irak, Mesir, Samara. Bahkan pada tahun 93 meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Periode keempat tentang kodifikasi atau pembukuan hadis. Masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis. Pembukuan kodifikasi hadis. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah. Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa bertanggungjawabkan keberadaannya. Alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Khawatir akan bercampurnya antara hadis yang sahih atau benar dengan yang palsu. Karena wilayah Islam semakin luas sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sedangkan pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Periode kelima masa ini merupakan kelanjutan masa kodifikasi yang ditandai dengan beberapa hal. Masa penyeleksian hadis abad ketiga Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis syahih, dhaif, dan palsu. Ulama yang terkenal pada masa itu adalah Al-Bukhari, kitab sahih, Muslim, kitab sahih, Abu Dawud, kitab sunan, Turmuji, kitab sunan, Nasai, kitab sunan, Ibnu Majah, kitab sunan. Baiklah, saya akan melanjut materi yang kedua. Ini tentang macam-macam ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, riwayah dan dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah itu suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir ketetapan Nabi, dan sifat-sifat beliau. Maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang cara bersambungnya periwayatan hadis sampai kepada Nabi SAW, dilihat dari segi keadaan para perawinya. Apakah mereka adil dan taib ataukah tidak, dan segi cara bersambung maupun terputusnya sanad. Disebut juga ilmu ushulul hadis atau ilmu mustalahul hadis. Prinsip pertama itu dalam bidang ini, ulama yang pertama kali merintis adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Rahmahumiz, wafat sekitar tahun 350-an Hijriah. Dengan bukunya yang berjudul Al-Muhadits Al-Fashil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Ibnu Al-Qafani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi SAW, baik
periwayatannya, pemeliharaannya maupun penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Terdapat objek ilmu hadis, yaitu bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mendewankan. Demikian menurut pendapat As-Suyuti, dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan kejanggalan dan kecacatan matan hadis. Demikian pula ilmu ini tidak membahas tentang kualitas para perawi, baik keadilan, kehabitan atau kefasikannya. Objek kajian ilmu hadis riwayah dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat dua, yaitu cara periwayatan dari satu rawi ke rawi lain, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Ilmu kedua, hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad dan matan, atau ilmu yang mengkaji tentang makna dan maksud yang dapat dipahami dan lafaz suatu hadis dengan berstandar kepada kaidah-kaidah bahasa Arab, ketetapan-ketetapan syariat, serta kesesuaian dengan perilaku Nabi sendiri. Jadi selanjutnya itu ilmu mustalah al-hadis. Terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan konteks hadis, dan berdasarkan banyak sedikitnya jumlah rawi. Baik, yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi tiga, yaitu hadis qudsi, hadis marfu, dan hadis mauquf. Hadis qudsi itu ucapan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis marfu. Hadis marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis mauquf. Hadis mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Yang kedua, berdasarkan bentuknya dan sumbernya. Terbagi menjadi 5. 1. Qauli. Yang kedua, fi'li. Yang tiga, takriri. Yang keempat, fashi khilqi. Yang kelima, fashi khuluqi. Yang pertama, qauli, itu ucapan Rasulullah. Yang kedua, fi'li, itu perbuatan Rasulullah. Yang ketiga, takriri, itu ketetapan Rasulullah. Yang keempat, fashi khilqi, itu sifat jasmani Rasulullah. Yang kelima, wasfi khuluqi, itu akhlak Rasulullah. Yang ketiga, berdasarkan sedikitnya jumlah rawi. Itu yang pertama, hadis al-mutawatir. Hadis yang kedua, hadis ahad. Hadis al-mutawatir, definisi hadis yang diriwayatkan oleh jumlah rawi yang banyak setiap tingkatnya sanad, yang secara kebiasaan logika tidak mungkin mereka bersepakatan laku dusta, dan periwayatan mereka berstandarkan kepada panca indera. Yang kedua, hadis al-had. Hadis al-had terbagi menjadi 3, yaitu definisi, faedah, dan pembagiannya. Definisi hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Faedahnya menghasil ilmu nazari yang sangat bergantung kepada pembahasan dan penelitian dalil-dalil. Pembagiannya itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan jumlah rawinya, dan yang kedua berdasarkan kuat dan lemahnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.